Kedatangan Kylian Mbappe ke kubu Real Madrid ternyata juga menyisakan beberapa peristiwa penting di mana menjadi satu ancaman nyata bagi Real Madrid sebab berpotensi ditinggalkan oleh beberapa orang pemain. Siapa saja? Logika bola, everything about football. Let's go. Real Madrid secara resmi mendatangkan Kylian Mbappe dengan free transfer atau bebas transfer. Namun, pasca kedatangan Mbappe tersebut ternyata ada dua orang pemain di kubu Real Madrid yang sepertinya mulai dilirik oleh beberapa klub luar. Salah satunya adalah pemain muda mereka yang masih berusia belia 19 tahun asal Turki, Arda Güler. Nah, Arda Güler mulai dilirik atau dibidik oleh klub Liga Spanyol sendiri yaitu Getafe, di mana Getafe yang sebentar lagi akan memulangkan pemain pinjaman mereka Mason Greenwood milik Manchester United, di mana dia melakukan pinjaman. Kemudian mereka melirik Arda Güler untuk menggantikan posisi tersebut. Sementara Real Madrid cukup enggan untuk melepas Arda Güler apalagi secara permanen. Bahkan untuk meminjamkan pun Real Madrid masih berpikir dua kali, karena Carlo Ancelotti sejatinya menjanjikan bahwa Arda Güler akan menjadi bagian dari skuad utama Real Madrid, walaupun mungkin dia tidak ada jaminan akan bermain setiap pekan atau bukan pemain inti, tetapi dia akan menjadi bagian dari rotasi pemain Real Madrid. Mengingat kemampuan Arda Güler yang memang sangat luar biasa ketika diberikan kesempatan atau menit bermain oleh Carlo Ancelotti. Usianya memang masih sangat belia 19 tahun, tetapi skill, dribble, ketenangan, dan juga visi serta misi permainan Arda Güler menunjukkan dia adalah calon gelandang hebat masa depan Real Madrid yang menggantikan Ozil yang pernah berjaya di Real Madrid sebelumnya. Nah, melihat permainan tersebut, Carlo Ancelotti memiliki satu keyakinan bahwa dia bisa memberikan menit bermain terhadap Arda Güler karena pengalaman di mana sebelumnya setiap kali dia diberi kepercayaan selalu mencetak gol. Nah, posisi Arda Güler sendiri sejatinya ditambah kedatangan Kylian Mbappe bukanlah aman atau tidak ada jaminan untuk bermain setiap pekan. Posisi asli atau posisi natural dari Arda Güler adalah playmaker di belakang striker, sementara Real Madrid saat ini menggunakan formasi 4-4-2 diamond di mana playmaker tersebut diisi oleh pemain termahal mereka yaitu Jude Bellingham, dan rasanya sedikit mustahil jika Arda Güler harus menggeser Jude Bellingham. Walaupun semisal nanti Carlo Ancelotti menggunakan formasi 4-3-3 di mana Arda Güler kadang dipasang di posisi winger kanan, maka sulit juga untuk bersaing dengan Rodrigo, di mana Rodrigo memang langganan mengisi pos sayap kanan atau penyerang kanan dan dia tampil gacor, sering menjadi penyelamat dan pencetak gol bagi Real Madrid. Maka melihat peluang daripada Arda Güler di Real Madrid, memang dia harus bersabar untuk merebutkan posisi inti di Real Madrid. Selain muda, minim jam terbang. Nah, situasi tersebut rupanya oleh Getafe dimanfaatkan agar Arda Güler mau menerima pinangan Getafe. Bahkan Getafe menjanjikan menit bermain atau posisi inti bagi Arda Güler jika dia mau join atau bergabung dengan Getafe. Getafe sendiri memang sudah mulai pusing mencari pengganti Mason Greenwood karena dia akan kembali ke Manchester United. Mason Greenwood memang terbilang cukup sukses mengisi pos sayap kanan di Getafe, sehingga Getafe mencari pemain yang sepadan untuk menggantikan posisinya. Kemudian selain Getafe yang menginginkan seorang Arda Güler, ternyata raksasa Liga Inggris Manchester City juga memanfaatkan situasi Rodrigo yang kedatangan Kylian Mbappe. Manchester City sudah mulai mendekati dan mengiming-imingi Rodrigo untuk mau menerima pinangan dari Manchester City sejak kedatangan dari seorang Kylian Mbappe. Nah, mengingat kedatangan Mbappe ke Real Madrid, memang akan ada beberapa hal yang menjadi korban atau tergeser dengan kehadiran Kylian Mbappe, dan salah satunya yang mulai diisukan adalah Rodrigo.
sehingga peluang itulah dimanfaatkan oleh Manchester City untuk menggait Rodrigo ke Manchester City. Sementara Rodrigo sendiri sampai saat ini belum menyatakan dia akan pindah atau dia tidak kerasan atau mau bertahan. Dia tidak berkomentar apa-apa, dan bahkan banyak yang mengatakan kalau Rodrigo sebetulnya tidak ciut dengan kedatangan Kylian Mbappe, dia tetap mau bertahan di Real Madrid. Nah, mengingat situasi tersebut, memang ketika kita berbicara tentang hobi dari formasi seorang Carlo Ancelotti yang sering menggunakan 4-4-2 diamond atau 4-4-2 klasik ala Sir Alex Ferguson, maka memang Rodrigo jika tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya secara konsisten, dia akan berpotensi menjadi rotasi dari Kylian Mbappe atau Vinicius. Karena memang jika menggunakan formasi 4-4-2 diamond, otomatis di lini depan akan menggunakan Kylian Mbappe dan juga Vinicius Junior, di mana Jude Bellingham mengisi posisi playmaker dan Rodrigo akan menjadi super sub atau pengganti tentunya. Nah, jika hal itu betul terjadi dan terus-menerus terjadi, maka bukan tidak mungkin Rodrigo yang diiming-imingi dan mulai didekati Manchester City akan kepincut dan mulai berpikir untuk hengkang ke pintu keluar Real Madrid. Nah, mengingat kiprah Rodrigo, walaupun bisa dibilang dia bukan pemain level top atau setara atau mendekati level Messi dan Ronaldo, tetapi ingat, ketika Rodrigo Goes menjadi penyelamat sebagai super sub bagi Real Madrid dan juga efektivitas dari finishing yang selalu ditunjukkan, kemudian konsistensi yang diberikan dan juga kesabaran permainan dari Rodrigo sendiri telah membuktikan kepada Real Madrid bahwa dia layak dipertimbangkan. Memang jika kita melihat kualitas, Rodrigo tidak bisa disamakan dengan Kylian Mbappe. Namun sayang sekali jika ternyata nanti Rodrigo harus hengkang dari Real Madrid. Yang jelas, Ancelotti, kemudian Florentino Perez dan juga beberapa direksi klub dari Real Madrid harus berupaya mempertahankan Rodrigo, termasuk juga Arda Güler yang merupakan bintang masa depan atau calon generasi emas masa depan Real Madrid yang digadang-gadang sebagai Los Galacticos Jilid 3. Itu saja, salam sepak bola.